di daerah-daerah itu, ya. Tapi ternyata lebih dari itu, Pak. Jadi di dunia ini ada dua makhluk purba yang namanya Homo erectus dan Pithecanthropus erectus. So, Homo sapien dan Pithecanthropus erectus. Homo sapien ini orang yang berjalan tegak. Pithecanthropus erectus itu yang seperti kera. Ya. Kalau pernah tahu gitu ya. Mudah-mudahan nggak kebalik ya, tapi cuma dua itulah. Nah, orang-orang Eropa itu menurunkan ahli-ahli purbakalanya itu ke negara-negara Asia, Pak. Hanya untuk mengatakan apa? Mengatakan bahwa negara-negara Asia ini asal-muasalnya dari Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus itu lebih jadul daripada Homo sapien. Homo sapien itu lebih modern. Artinya apa? Orang-orang Asia itu adalah orang-orang jadul, orang-orang yang peradabannya itu terbelakang. Sedangkan Prancis sudah duluan mengatakan bahwa bangsa Eropa itu adalah dari Homo sapien. Homo sapien itu orang yang sudah mendekati orang sekarang. Nah, itu dipakailah yang namanya teori Darwin dan lain sebagainya, sehingga bisa menghasilkan Homo sapien dan Pithecanthropus. Di Indonesia Sangiran semuanya hampir Pithecanthropus erectus. Ini hanya untuk menandakan bahwa bangsa Eropa itu lebih tinggi loh dari bangsa Asia. Tapi pertanyaannya, demikian apa benar kayak gitu? Kalau kemarin Ustadz Faris juga sudah mengatakan banyak mengenai bagaimana sebetulnya negara Eropa itu jauh lebih terbelakang daripada Asia. Coba kita lihat Cina. Kertas itu diciptakannya di Cina. Ya, pada saat itu Eropa belum tahu, Pak, cara membuat kertas. Yang kedua, piramid. Bagaimana orang bisa membuat piramid sebesar itu? Itu Eropa sama sekali belum ada itu mungkin. Masih satu benua gitu aja kosong gitu ya. Itu Mesir sudah bisa membuat piramid, Pak. Berarti peradaban Asia, Afrika itu jauh lebih tinggi daripada Eropa. Yang mana kalau piramid itu, kalau Bapak-bapak baca bukunya tentang piramid, itu babnya lengkap, Pak. Apa fungsi piramid, di mana, dan lain sebagainya, untuk apa, dan lain sebagainya. Tapi ada satu bab yang ditinggalkan, yang nggak bisa ditulis, yaitu bagaimana cara membangunnya. Jadi sampai sekarang, orang-orang belum tahu bagaimana cara membangun piramid itu. Nah, inilah yang luar biasa kebesaran dari peradaban dunia Islam, peradaban dunia Asia dan Afrika dibanding Eropa. Saat itu, Pak, bangsa Eropa, Bapak kalau mau tahu ya, ketika kita sudah mempelajari mengenai masalah banyaknya peradaban Islam, bagaimana kesucian, bagaimana toharoh dan lain sebagainya, bangsa Eropa itu masih belum bisa atau masih belum membangun WC sendiri. Mereka masih belum membutuhkan WC, Pak. Jadi kalau mereka mohon maaf mau BAB itu, mereka di kamar. Itu kan bau tuh, Pak ya. Akhirnya mereka kasih wangi-wangian supaya tidak bau. Masih seterbelakang itu Eropa. Makanya ada yang disebut sebagai parfum eau de toilette. Kenapa parfum kok namanya toilet? Karena saat itu parfum itu untuk menggantikan fungsi toilet, menghilangkan bau. Makanya jangan merasa keren ketika beli parfum Prancis namanya Eau de Toilette, Pak. Kan banyak tuh ya, Eau de Toilette. Itu sebenarnya adalah justru menunjukkan kemunduran Eropa pada saat itu, ketika kita sudah mempelajari banyak tentang toharoh dan lain sebagainya, mereka masih seperti itu, Pak. Jadi BAB di mana-mana begitu supaya nggak bau, disemprot sampai kering gitu kan. Itu mungkin lebih hebat kucing kan daripada manusia saat Eropa saat itu. Nah, itu mereka membuat seperti itu. Oleh sebab itulah maka kalau kita ngomong dengan Eropa jangan minder. Pertama, Eropa adalah bangsa penjajah terbesar di dunia. Yang kedua, peradaban mereka itu peradaban yang terakhir, bisa dikatakan seperti itu. Ya, jangan dibanding Mesir, ya. Coba kalau dibandingkan Mesir kan, yang tadi kita sebut piramid, India, Cina, itu jauh lebih maju dibanding Eropa. Tapi hebatnya, framing yang dibikin, Eropa itu lebih maju, Pak. Makanya kita sekarang harus belajar framing juga umat Islam. Jadi kita membuat framing yang juga untuk minimal mengatakan kenyataannya, gitu. Kenyataannya, bukan menjelek-jelekkan, tetapi kenyataannya ya seperti itu, gitu.
Itu yang mungkin, jadi bagaimanapun juga yang namanya kembali ke pluralisme tadi, sinkretisme, sintesisme, mencampur aduk